Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membacakan mengenai iman yang hakiki, akidah yang hakiki. Kenapa demikian perlu? Karena kita seringkali melihat aliran-aliran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga dengan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang sudah paham, kita mengulang kembali agar selalu ingat. Apabila ada di lingkungan kita, apabila ada di sekitar kita, iman yang melenceng, kita bisa segera mendeteksinya. Baik, kita mulai dengan sebuah hadis ya. Hadis ini bunyinya seperti ini. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, tengah kami duduk pada suatu hari bersama-sama Rasulullah SAW, datanglah seorang laki-laki, putih bersih pakaiannya, hitam bersih rambutnya, tak terkesan padanya tanda orang sedang bepergian, dan tiada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Kemudian ia bersimpuh di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan merapatkan kedua lututnya dan meletakkan kedua telapak tangannya kepada paha Nabi. Lalu ia berkata, "Hai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam ialah engkau mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi haji bila engkau mampu melakukannya." Kata orang itu, "Benar engkau." Maka heranlah kami. Si Umar heran. Betapa ia bertanya lalu membenarkan. Orang itu bertanya pula, "Terangkan padaku tentang iman." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ialah bahwa engkau percaya akan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, dan percaya akan takdir baik dan takdir buruk." Orang itu berkata, "Benar engkau." Hadis riwayat Muslim. Kemudian daripada itu, maka kalangan umat yang terdahulu, yakni mereka yang terjamin keselamatannya, mereka telah sependapat atas kepercayaan bahwa seluruh alam kejadian itu mengalami masa permulaan, dijadikan oleh Allah dari ketidakadaan dan mempunyai sifat akan punah. Mereka berpendapat bahwa memperdalam pengetahuan tentang alam untuk mendapat pengertian tentang Allah adalah wajib menurut ajaran agama. Demikian, maka kita hendak mulai menerangkan pokok-pokok kepercayaan yang benar. Yang pertama, iman kepada Allah yang mulia. Wajib kita percaya akan Allah Tuhan kita. Dialah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang pasti adanya. Dialah yang pertama tanpa permulaan, dan yang terakhir tanpa penghabisan. Tiada sesuatu yang menyamainya, yang esa tentang ketuhanannya, sifat-sifatnya dan perbuatannya, yang hidup dan pasti ada, dan mengadakan segala yang ada, yang mendengar dan yang melihat. Dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Perihalnya apa ia menghendaki sesuatu ia sabdakan, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan dia mengetahui segala yang mereka kerjakan.
yang bersabda, dan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang suci dari sifat mustahil dan segala kekurangan. Dialah yang menjadikan sesuatu menurut kemauan dan kehendaknya. Segala sesuatu ada di tangannya dan kepadanya akan kembali. Perhatian, Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak tercapai oleh akal dalam hal kepercayaan. Sebab akal manusia tidak mungkin mencapai pengertian tentang zat Allah dan hubungannya dengan sifat-sifat yang ada padanya. Maka janganlah engkau membicarakan hal itu. Tidak ada kesangsian tentang adanya. Adakah orang ragu tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi? Surat Ibrahim ayat 10. Memang Al-Quran telah menutup pintu pemikiran dalam membicarakan hal yang tidak mungkin tercapai oleh akal dengan firman-Nya yang berbunyi, tiada sesuatu yang serupa dengannya. Surah ayat 11. Dia pun telah menjelaskan bahwa kekuatan akal itu terbatas dan bahwa dia meliputi semua manusia dalam firman-Nya. Dia tahu segala yang ada di muka dan di belakang mereka, sedang pengetahuan mereka tak mungkin mendalaminya. Surah Toha ayat 110. Bagi orang mukmin memadailah bila mereka memikirkan segala makhluknya, guna membuktikan akan adanya kekuasaan dan kebijaksanaannya. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Kita wajib percaya Allah itu mempunyai malaikat yang bersayap. Ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Dan mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak pernah menentang Allah akan perintahnya, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkannya. Mereka tidak makan dan tidak minum, tidak berjodoh dan tidak tidur, dan sepanjang masa tidak putus-putusnya mereka mengkuduskan Tuhan. Dan masing-masing daripada mereka mempunyai kedudukan dan tugas tertentu. Ada yang memikul arsy Tuhan, ada yang menjadi utusan seperti Jibril dan Mikail, dan ada yang mengamati serta mencatat amal manusia. Kita tidak boleh menggambarkan tentang malaikat kecuali apa yang diterangkan oleh syara'. Perhatian, oleh Allah kita tidak dituntut untuk mengetahui hakikat malaikat. Kita hanya diperintahkan agar percaya akan adanya. Adapun para nabi, mereka pernah melihat dalam rupa manusia ataupun lain-lainnya. Tentang hal ini beritanya telah mutawatir atau meyakinkan. Namun kita tidak boleh menggambarkan tentang malaikat kecuali dengan dasar keterangan dari Nabi SAW yang sampai kepada kita dengan pemberitaan yang meyakinkan. Dan tiada seorang pun yang mengetahui hakikat tentara malaikat Tuhanmu selain Dia. Surat Mudatsir ayat 31. Kemudian iman kepada kitab. Kita wajib percaya bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada rasul-rasulnya untuk memperbaiki manusia tentang urusan dunia dan agama mereka. Di antara kitab-kitab itu adalah Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW yang menjadi penutup sekalian Nabi alaihimussalatu wassalam, dan bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan kitab terakhir yang diturunkan, yang memuat apa yang tidak termuat pada lainnya mengenai syariat, budi luhur, dan kesempurnaan hukum. Perhatian, kita wajib
percaya akan hal yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran dan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mutawatir dan memenuhi syarat-syaratnya. Dan yang wajib kita percaya hanyalah yang tegas-tegas saja, dengan tak boleh menambah-nambah keterangan yang sudah tegas-tegas itu. Dengan keterangan berdasarkan pertimbangan, perkiraan, karena firman Allah, sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Adapun syarat yang benar tentang kepercayaan dalam hal ini adalah jangan ada sesuatu yang mengurangi keagungan dan keluhuran Tuhan dengan mempersamakannya dengan makhluknya. Sehingga andai kata terdapat kalimat-kalimat yang kesan pertama mengarah kepada arti yang demikian, meskipun berdasarkan berita yang mutawatir meyakinkan, maka wajiblah orang mengabaikan makna yang tersurat dan menyerahkan tafsir arti yang sebenarnya kepada Allah, dengan kepercayaan bahwa yang terkesan pertama pada pikiran bukanlah yang dimaksudkan, atau dengan takwil yang berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Yang berikutnya, iman kepada Rasul. Kita wajib percaya bahwa Allah yang maha bijaksana telah mengutus para Rasul yang memberi petunjuk umat manusia akan jalan yang lurus. Mereka adalah pembawa berita yang gembira dan peringatan, agar bagi manusia tiada alasan atau membantah pada Allah serta diutusnya para Rasul. Para Rasul itu adalah manusia seperti kita, makan, minum, pergi ke pasar, dan lain-lain, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi utusannya dan mengistimewakan mereka dengan diberi wahyu. Mereka adalah orang-orang yang jujur, terpercaya, menyampaikan tugas mereka, dan dapat memahami dan memahamkan, serta cerdas. Mereka adalah manusia yang mengalami yang biasa dialami oleh orang lain, selagi tak mengurangi kehormatan mereka dalam martabat mereka yang luhur. Di antara para Rasul yang tersebut nama mereka dalam Al-Quran adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad alaihimussalatu wassalam. Dan ada rasul-rasul yang tidak diberitakan Allah kepada kita. Tiada umat yang terdahulu melainkan pernah kedatangan Nabi. Dan Allah telah mengokohkan mereka dengan beberapa pembuktian dan segala macam mukjizat yang nyata. Perhatian, adalah sesuatu kebenaran bahwa kekuasaan Allah dapat mengadakan hal-hal yang menyimpang dari hukum kebiasaan yang pernah berlaku bagi para nabi, untuk menguatkan penugasan dan menundukkan lawan-lawan mereka, dan tanda kebenaran mereka terhadap mereka yang mengingkari, misalnya apa yang tersebut dalam Al-Quran, api yang tak membakar Nabi Ibrahim, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, Nabi Isa menghidupkan kembali orang mati, dan diturunkannya Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan lain-lain yang tersebut dalam beberapa ayat, dan semua itu adalah hal yang wajib diimani. Yang berikutnya, iman kepada hari kemudian. Kita wajib percaya tentang adanya hari akhir dan segala yang terjadi di dalamnya tentang kerusakan alam ini, serta percaya akan hal-hal yang diberitakan oleh Rasulullah SAW
dengan riwayat mutawatir tentang kebangkitan dari kubur, pengumpulan di mahsyar, pemeriksaan, dan pembalasan. Maka Allah memberi keputusan tentang perbuatan orang. Lalu ada yang masuk neraka selama-lamanya, tidak keluar daripadanya, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan ada yang masuk kemudian keluar dari neraka, yaitu orang-orang mukmin yang berbuat dosa. Dan ada yang masuk surga dan kekal, yaitu orang-orang mukmin yang benar-benar. Kemudian iman kepada qada dan qadar. Kita wajib percaya bahwa Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia telah menyuruh dan melarang. Dan perintah Allah adalah kepastian yang telah ditentukan, dan bahwasanya Allah telah menuntutkan segala sesuatu sebelum Dia menciptakan segala kejadian dan mengatur segala yang ada dengan pengetahuan, ketentuan, kebijaksanaan, dan kehendaknya. Adapun segala yang dilakukan manusia itu semua atas qada dan qadarnya. Sedang manusia sendiri hanya dapat berikhtiar. Dengan demikian, maka segala ketentuan Allah dan usaha adalah bagian manusia. Perbuatan manusia ditilik dari segala kekuasaan dinamakan hasil usaha sendiri. Tetapi ditilik dari segala kekuasaan Allah, perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Manusia hanya dapat mengolah bagian yang Allah karuniakan padanya berupa rezeki dan lain-lain. Penutup, ini adalah pokok-pokok akidah yang benar. Terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dan dikuatkan oleh pemberitaan-pemberitaan yang mutawatir. Maka barang siapa percaya akan semua itu dengan keyakinan yang teguh, masuklah ia dalam golongan mereka yang berpegang pada kebenaran dan tuntunan Nabi, serta lepas dari golongan ahlul bid'ah dan kesesatan. Selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keyakinan yang kuat dan keteguhan menjalankan agamanya. Kita berdoa untuk kita seluruh umat Islam. Sesungguhnya Tuhanlah yang Maha Penyayang. Semoga Allah melimpahkan kemurahan kepada junjungan Nabi SAW, penutup para nabi dan rasul, serta kepada keluarga dan sahabatnya. Baik, itu tadi yang saya bacakan semuanya. Itu semuanya ada dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Semuanya yang tadi saya bacakan itu ada 68 dalil. Salah satu contoh tadi saya mengungkapkan tentang yang di awal tadi. Kemudian daripada itu, maka kalangan umat yang terdahulu yakin mereka yang terjamin keselamatannya. Itu ada dalilnya, yang terjamin keselamatannya. Nih, saya bacakan. Ini hanya satu contoh ya, karena semuanya dalil itu tadi ada sekitar 68. Ini saya bacakan satu aja. Alasan dalilnya yang tadi ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi telah bercerai-berai menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umat Nasrani pun demikian pula. Dan umatku akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Itu diriwayatkan oleh Tirmidzi dan mengatakan hadis Hasan Sholih. Selanjutnya, dan dari Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah SAW bersabda, niscaya akan datang kepada umatku apa yang telah datang kepada Bani Israel, teladan 1000 dengan 1000 sampai kalau ada orang yang menggagahi ibunya dengan terang-terangan, pastilah di antara umatku ada pula yang berbuat demikian. Nauzubillah min dzalik. Dan bahwasannya Bani Israel telah bercerai-berai menjadi 72 aliran.
Dan umatku akan bercerai-berai menjadi 73 aliran. Semuanya masuk neraka, kecuali satu aliran. Kata sahabat, siapakah aliran yang satu itu ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, ialah mereka yang mengikuti jejakku dan sahabat-sahabatku. Itu tadi yang dimaksud orang-orang yang selamat. Orang-orang yang terjamin keselamatannya. Itu baru satu. Semuanya ada 68 tadi. Tapi kita sampai di sini aja. Insya Allah nanti akan berlanjut. Kita cari bahasan yang lain. Demikian, mohon maaf banyak kesalahan. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua, keluarga dan sahabat semuanya. Mohon maaf banyak kesalahan. Astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.